Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada? Semoga Anda senantiasa sehat walafiat. Kali ini kita akan bahas tentang ujian sekolah. Yang video ini kami beri judul mulai 2020 ujian sekolah tidak mesti mengerjakan soal. Ya, itu berdasarkan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019. Ya, tentu sebagian Bapak Ibu mungkin bertanya, loh, kok tidak mesti mengerjakan soal? Maksudnya apa? Ya, silakan simak baik-baik video ini. Sebelum lanjut, mari berteman di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video lain dari kami yang insya Allah bermanfaat untuk dunia pendidikan, khususnya kita para guru. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan Merdeka Belajar dari Pak Nadiem itu, ya khususnya episode 1, itu memuat 4 poin. Pertama, USBN, UN, RPP, dan zonasi. Nah, untuk USBN ini akan dirubah, tidak akan seperti tahun 2019 kemarin, tapi ujian sekolah ini dikembalikan kepada satuan pendidikan, dikembalikan kepada sekolah untuk meramu model penilaiannya. Nah, ini tertuang dalam Permendikbud. Kami buka Permendikbudnya, kita simak sama-sama. Ya, Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Jadi Permendikbud ini mengatur tentang ujian sekolah dan ujian nasional. Nah, seperti apa poin-poinnya? Kita akan tarik scroll ke bawah. Kita langsung ke pasal 2. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ya, jadi ujian sekolah ini dikembalikan lagi sepenuhnya kepada sekolah ya untuk meramu soalnya dan menentukan model-model penilaiannya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi suplai soal-soal dari pusat sebagaimana tahun lalu. Sebagian ada yang dari pusat, sebagian dari daerah. Tapi kembali kepada gurunya untuk mendesain sendiri penilaiannya. Nah, kita pada intinya bentuk soalnya ada di poin bagian ketiga, bentuk ujian. Nah, di sini yang paling penting untuk kita simak. Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 tadi, pasal 2 tentang ujian sekolah yang diatur oleh sekolah, itu berupa portofolio, ya, penugasan, tes tertulis, dan atau berarti kita bisa memilih bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Artinya apa? Selama ini kan yang kita laksanakan ujian sekolah itu adalah yang di bagian sini saja, tes tertulis, ya. Terakhir kemarin 2019 ujian sekolahnya adalah mengerjakan soal ya, sebagian dari pusat, sebagian dari daerah atau MGMP. Nah, mulai tahun ini pilihannya tidak hanya tes tertulis. Itulah mengapa kami beri judul video ini ujian sekolah tidak mesti mengerjakan soal. Artinya bisa ujian sekolah tidak dalam bentuk soal atau tes tertulis, bisa dalam bentuk portofolio, penugasan atau bentuk kegiatan lain. Kegiatan lain di sini misalnya karya ilmiah. Ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Menteri sendiri. Nanti akan kami tampilkan videonya, Anda bisa lihat. Jadi sekali lagi ujian sekolah mulai tahun ini tidak mesti dalam bentuk tes tertulis. Artinya anak-anak tidak mesti mengerjakan soal, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Jadi anak-anak tetap ujian sekolah, tapi tidak mesti modelnya ujian tertulis. Bisa portofolio, penugasan, dan kegiatan lain seperti itu. Nah, ini berlaku mulai kapan? Permendikbud ini mulai berlaku. Kita langsung keywordnya saja, berlaku. Nah, ini. Ini mulai dari sini. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Permendikbud yang sebelumnya ini nomor 4 tahun 2012 itu dicabut dan tidak berlaku.
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tanggal berapa diundangkan? Kita scroll ke bawah. Tanggal 10 Desember 2019. Artinya mulai berlaku di 10 Desember 2019. Secara otomatis ujian 2020, ujian sekolah sudah berlaku Permendikbud ini, seperti itu. Oke, kita kembali ke tadi yang bentuk ujian. Nah, ini. Jadi portofolio, tentu kita sudah tahu seperti apa portofolio itu, tapi kami akan tampilkan lagi seperti apa portofolio itu. Itu ada dalam sini, ya. Panduan penilaian oleh tenaga pendidik dan satuan pendidikan dibuat oleh Kemdikbud ya, Kementerian Pendidikan langsung. Kita keywordnya kita cari portofolio. Nah, ini jadi portofolio itu termasuk dalam penilaian keterampilan ya. Portofolio itu adalah sampel karya siswa terbaik dari KD ya pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Jadi bisa dalam bentuk karya. Tidak selamanya mesti dalam bentuk tes tertulis atau ujian soal-soal pilihan ganda seperti itu. Jadi, guru diberikan kebebasan untuk menentukan desain penilaiannya. Tapi, bagi teman-teman guru yang masih tetap ingin menggunakan format seperti kemarin, USBN yang berbentuk soal-soal, itu tetap diperbolehkan. Tidak diwajibkan untuk merubahnya, tapi ini diberikan pintu baru nih untuk guru-guru yang ingin melakukan penilaian yang menurutnya lebih holistik, yang lebih pas untuk mengukur kemampuan siswa. Itu boleh. Jadi ini diberikan kebebasan kepada guru sekali lagi. Boleh menggunakan yang soal-soal, anak-anak mengerjakan soal, boleh dalam bentuk penilaian yang lain seperti itu. Ya, selain itu juga ada surat edaran ya, sempat juga ada surat edaran dari Kemdikbud nomor 1 tahun 2020. Isinya sama. Sini, kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah. Kemudian yang kedua, bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik di sini kami tandai seperti tes tertulis, portofolio, penugasan dan bentuk kegiatan lain. Nah, sama ya intinya tadi, bisa dalam bentuk tes tertulis, portofolio, penugasan dan bentuk lain. Nah, seperti itu. Oke, kami akan tampilkan pidato dari Mas Menteri ketika menyampaikan tentang perubahan ujian sekolah. Untuk 2020 USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita. Ya. Jadi untuk yang step pertama bisa back satu. Bisa halaman yang ya, makasih. Nah, ini tidak berarti Bapak Ibu-Ibu bahwa sekolah yang belum nyaman merubah tes kelulusannya dari yang USBN sebelumnya harus berubah. Ini harus saya tekankan. Ini tidak memaksakan sekolah untuk harus berubah tes kelulusannya. Kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan, kalau dia ingin menggunakan format seperti USBN yang tahun lalu, itu dipersilahkan. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Untuk 2020
USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas, kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita. Ya. Jadi untuk yang step pertama bisa back satu, bisa halaman yang ya. Nah, ini tidak berarti Bapak Ibu-Ibu bahwa sekolah yang belum nyaman merubah tes kelulusannya dari yang USBN sebelumnya harus berubah. Ini harus saya tekankan. Ini tidak memaksakan sekolah untuk harus berubah tes kelulusannya. Kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan, kalau dia ingin menggunakan format seperti USBN yang tahun lalu, itu dipersilahkan. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Oke, demikianlah yang sempat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, mari diskusi. Boleh komentar di bagian komentar. Kita diskusi di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.